maksiat yang batin. Di dalam Arba'in fi Usuluddin dijelaskan pada bab keempat, babul rabi'u fi ijtinabi ma'asiyal batinah. Inilah bab keempat pada menyatakan segala maksiat-maksiat yang batin. Maksiat batin. Pertanyaan, bagaimana cara menjauhkan maksiat yang batin? Apa maksiat batin itu? Maksiat yang batin adalah yakni maksiat yang ada di dalam hati. Berarti segala sifat kejahatan dan perangai jahat itu namanya maksiat batin. Ibu lebih bisa membedakan perangai je sifat. Segala sifat kejahatan dan perangai jahat itu namanya maksiat batin. Lebih bisa dibedanya. Woi, jangan nggak aja. Jadi kalau sifat di dalam, perangai di luar. Kalau ibaratnya sifat benci di dalam hati itu mempengaruhi perangai, Pak, betul? Nampak di mata godang, iya. Muncung panjang, yang mana? Maka di sini dibuat pengantar oleh Hujjatul Islam di dalam Arba'in fi Usuluddin itu, ya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Beruntung, Pak. Kenapa beruntung? Karena sebut oleh Rasulullah, at-tahura satrul iman. Tanda sempurna salah satu iman seseorang, dia suka mensucikan dirinya. Mana yang membuatkan kita terjebak dalam lingkaran maksiat tadi? Banyak sekali. Tetapi minimal kata Imam Al-Ghazali, minimal jangan ada yang 10 sifat ini. Kalau ada 10 sifat ini, sulitlah kita berlaku taat ibadat yang batin. Mana yang pertama? Yang pertama disebut namanya sarhit ta'am. Apa maksiat batin itu? Gemar membanyakkan makan. Rasul di sini rawat dia, Pak. Ngaji alun makan adalah mulai. Itu maksiat batin tak? Sarhit ta'am, suka banyak makan. Nanti kita bahas. 2. Sarhil kalam, banyak cito. Hobinya mota. Itu maksiat batin tuh. Tadi ya. Nah, yang mana yang tidak disebut maksiat batin nanti kita bahas, ya. 3. Yang ketiga, al-ghadab, suka marah. Sikit-sikit marah. Marah dia, Pak, ya, marah. Itu maksiat batin, ya. Tidak ada untungnya dapat marah, itu dah sedikit marah, ya. Banyak putih marah, ya. Tidak putih apa lagi, ya. Keempat, al-hasad, dengki, maksiat batin. Kelima, bahilu wa hubbil mal, kikir karena terlalu cinta dengan hartanya. Nanti mana yang dikatakan harta membuatkan manusia jadi kikir? Ya, itu dia, maksiat batin. Keenam, wa hubbil jahu. Apa hubbil jahu? Ingin viral. Itu bahasanya sekarang, Pak. Viral itu maksiat batin. Dalam bahasa Arabnya hubbil jahu, ingin masyhur, dikenal. Nanti bahas, ya.
Ketujuh, hubbid dunia, terlalu cinta dengan dunia. Asa ayyakuna an takrahu syai'a. Itu konsep cinta nanti Pak ya. Lalu ke-8, al-kibr, sombong. Sombong itu udah masuk tingkat ke-8 dari maksiat batin. Paling atas dari itu al-ujub, merasa diri paling benar. Itu bahaya tuh Pak ya. Dan puncak yang ke-10 daripada maksiat batin itulah riya. Riya itu puncak. Kita coba yang pertama ya. Qad aflaha man zakkaha. Al-faslul ula fi syarhi ta'am. Inilah pasal yang pertama daripada maksiat batin pada menyatakan syarhi ta'am, yakni sangat gemar membanyakkan makan. Coba Pak, kita Pekanbaru tidak keluar kecuali pergi makan. Ya Allah. Nanti makan yang mana yang tidak disebut maksiat batin? Nah, inilah yang kita maksud Pak. Maka di dalam Al-Quran Allah jelaskan tadi, ya Bani Adam, wahai anak cucu keturunan Adam. Masuk tak kita Pak? Masuk. Apa katanya? Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu yang suci kalau mau masuk ke dalam masjid. Nah, suci ya. Ini udah bahas kemarin suci dan bersih ya. Lalu apa lagi? Wa kulu wasrabu. Makanlah, minumlah. Tidak dilarang Pak. Kok gara-gara disawi tidak makan ya? Padahal wa kulu wasrabu. Makanlah, minumlah. Makan, dah apa? Tapi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Kawan di sebelah lu ndapek dia kala licin sapi yang. Itu dia Pak. Tak boleh berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka yang berlebih-lebih. Betul tak Bu? Ibu suka pakai hanasui? Hanasui, Mirabella, Iblora, lain sukanya. Ibu pakai suatu hari Wardah tapi berlebih. Sudah aku bantu Pak. Nampak? Sesayang-sayang Pak Haji nengok ibu berlebih pakai Wardah, menikam pangai kok kecil tak? Itu Pak. Allah saja tidak suka yang berlebihan, betul? Nah, itu dia. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan juga di dalam hadis. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin ahabbu ila Allah taala min ju' wa atsin. Jadi kata Rasulullah, tidak ada suatu perbuatan, amal, pekerjaan yang paling dicintai Allah kecuali. Jadi tidak pekerjaan yang paling dicintai Allah itu bukan salat, bukan umroh berkali-kali, bukan haji. Tidak ada amal yang paling dicintai Allah lebih dari itu kecuali ju'wan. Kamu suka berlapar dan dahaga. Apa artinya? Puasa. Betul? Jadi rupanya amal yang paling dicintai Allah suka berlapar. Tidak maunya tahu aja dong. Iko Ridwan menyindir awak, indah doyanda. Kan tadi kan itu dia kulu wasrabu, makanlah, minumlah. Tapi je Ustaz sedang ceramahnya mengunyah. Itu dia. Kata ini Rasulullah bilang Pak ya. Amal yang paling cinta Allah suka berlapar dan dahaga. Kenapa? Apa rahasianya? Dalam hadis yang panjang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallah aqwalukum ju' wa tafakkur wa abghadukum ilallah
kulu akul naumin wasarabi. Jadi yang paling afdal di sisi Allah, yang terbaik di sisi Allah, yang paling utama di sisi Allah, atwalukum ju' wa tafakkur. Kamu suka berlapar. Jaminannya oleh Allah, oleh Rasulullah, kalau orang yang suka berlapar wa tafakkur, dia akan diberikan kecerdasan. Tuh. Maka Rasulullah SAW 8 bulan dia bertahanus di Gua Hira, berlapar puasa. Yayangnya datang, betul, mengantarkan perbukaan. Apa watafakkur diberikan oleh Allah karena dia berlapar? Mulai dari abad ke-5 sampai ke abad ke-11, 700 tahun di bawah tampuk kekuasaan Islam dunia. Betul atau tidak? 700 tahun, 7 abad. Abad ke-12 awal baru umat Islam mundur karena umat Islam udah terlalu cinta dengan harta. Terjadi pertempuran merebut kekuasaan Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, betul? Cerdas. Makanya di Jawa ada namanya Pak Puasa Putih, betul? Ada yang orang Jawa sini? Nah, ya Pak dia ya. Nah tuh Pak Le. Mulai hamil bulan pertama anak dalam rahim sang janin, pergi cari di kampung sana emas 1 gram minimal. Hamil kedua cari kampung yang lain perak. Sampai 7 bulan, 9 bulan, 9 kampungnya Pak. Di sana kuningan, di sana besi. Lalu dia puasa putih namanya. Kalau benar dia melakukan puasa putih, saat mencari itu, membuat kerisnya tidak pakai gini aja ya Pak. Bismillah. Betul? Watafakkur, jaminan oleh Allah. Kecerdasan diberikan. Itu jaminannya ya. Watafakkur. Maka orang-orang yang sangat berzikir di dunia thariqah, kadang dia tidak makan hewan yang mengandung unsur darah. Agar apa? Agar akal dan nafsunya bisa tertundukkan dan dia cerdas. Kalau berjalan Pak, orang yang tafakur itu apa nama Pak? Tabuju lalu atau pelintang patah. Kalau berjalan condong dilepoyangin Pak, tapi ada lalu di depan tu patah gitu. Betul Pak? Ini tabujur lalu tablintang patah. Lihat tentunya Pak. Lalu di Sungai Kampar, tablintang patah namanya. Beda lah. Hati. Itu kecerdasan diberikan. Jaminan oleh Rasulullah. Tafakkur. Maka kalau ingin dapat bertemu dengan Rabbani rahasia kita, zikir itu tafakkur. Sehingga dalam hadis bertafakkur sesaat itu keutamaannya menyamai ibadah sunnah 1 tahun. Betul Pak? Setahun sholat sunat Pak cukup sama begitu. Dan untuk sampai konsentrasi tafakkur itu, makanya Siddhartha Gautama dia bertafakkur di bawah pohon bodhi, dapatlah 7-10 konsep kebenaran. Disebut agama Buddha. Bagi orang-orang yang selalu bertafakkur, tengoklah Prabu Siliwangi, di mana dia bertafakkur, betul? Dia tidak Islam tapi suka bertafakkur. Dapat kecerdasan? Dapat. Ya, para wali Allah. Bapak Ibu lihat, ada digelar salah satu wali Allah. Siapa dia? Ini tongkat dijaganya namanya Sunan Kali. Coba. Berapa lama dia menjaga bertafakkur? Dibalut dia oleh akar. Kira-kira ada 2 bulan Pak? Tak kurang 5 bulan, 8 bulan. Aku siap solat. Condong orang susah kontui. Sekene baiklah malu cuy. Manu kan jumpa dapat kecerdasan, betul? Maka dia astaghfirullahalazim.
itu kadang menangis, dia ingin mendapatkan kecerdasan. Lalu apa lagi? Wa abghadukum ilallah. Apa yang membuatkan Allah marah kepadamu? Kata Rasulullah. Kulu akul naumin wasaradi. Kamu terlalu banyak makan, suka minum. Itu Allah marah dengan kita. Terlalu banyak makan, suka minum dan tidur. Makanya tidur setelah sholat subuh pendek umur, kata Rasulullah. Tidur setelah sholat asar jelek wajah, kata Nabi. Betul Pak? Dapat analisis tubuh. Dulu ada salah seorang ilmuwan meneliti. Ternyata hewan yang bisa melihat energi itu malaikat, salah satunya dan mungkin satu-satunya yang nyata hasil riset itu ayam. Ayam, udah pernah dengar itu kan? Udah. Makanya ayam itu wal fajri, saat fajar menyingsing itu malaikat hafazah turun ke langit dunia. Dia bawa bagi-bagi rezeki. Betul? Ayam itu sayang dengan tuannya, dibangunkan tuannya. Jagolah Nyombang kinang. Betul Pak? Tapi kadang sang onga tu asik baca Al-Quran. Tak dimulai dari alif, tak sampai ke ya. Asik mengaji. Kho aja dibaca aja. Maka orang dulu ngomong, nak jagolah nak, abi rezeki di patu ayam. Betul Pak? Itu dia. La jam 6 naiklah anjing tu kereta pagar. Jagolah ngah, tong kau ngah kecil tu. Dan tidur setelah sholat asar jelek wajah. Jadi pendek umur itu Pak, rezeki sedikit. Kalau rezeki sedikit, gizi kurang. Kalau gizi kurang, jelek wajah. Betul Pak? Betul tak Pak? Yo ganteng apa tu canda sepompoknya. Sepompok tentunya peta-peta. Itu. Sepompok berapa nomor Pak? Jadi itu rupanya Pak. Makanya Bapak Ibu, kalau di danau ada nama ungge pipit Pak. Lihat tentu ungge pipitnya. Amak lihat tentu unggenya. Ungge Pak ya. Sejenis burung. Ungge pipit itu keneknya Pak. Merah sebesar ibu jari ini. Dia bertelur bersarang di batang padi yang telah dituai. Anaknya 2, jarang yang 3. Keluar dia jam berapa keluar dari sarangnya? Jam paling lambat jam 6.20 menit dah keluar. Maaf cerita, dapat 1 butir buah beringin, hidup dia 1 keluarga sehari itu, betul? Tapi jam 6 udah keluar dari sarangnya. Boleh paham ya Pak? Kau anak ompe Pak, hanya mengaji dia sampai jam 9. Ngajinya tadi. Maka miskin itu makulum bih. Asal katanya sakana. Apa sakana? Jalan di tempat, diam. Ya, maka salah pisau sikin. Tahu sikin? Dulu namanya pisau sikin Pak. Ayam yang merontak kena pisau sikin diam. Betul? Diam Pak. Maka nanti dalam surat kaitannya sampai Pak. Dalam surat At-Tahrim Ar-Rum ayat 21, kamu diciptakan dari tubuh yang satu, litas kuno, agar kamu merasa tenang. Betul Pak? Maka tujuan nikah sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi batang tubuh manusia itu satu diibaratkan oleh tafsir sama dengan ulat yang dililit di dalam batang, di dalam daun, namanya ulet daun. Sebelah kepala keluar, jadilah dia kepompong.
Sebelah ekor jadilah ulat. Namanya ulat daun. Tidak mungkin kepala hidup sempurna tanpa ekor, dan tak mungkin ekor hidup sempurna tanpa kepala. Betul Bapak Ibu? Makanya dulu ada acara dibawa Coki Sitohang, jemputlah aku, bawalah pulang, take me. Itu laki-laki sukses Pak, tapi tidak ada ekor, tidak tenang batinnya. Betul? Betul tidak Pak? Makanya laki-laki kalau umur 25 tahun seperti Nabi udah meminang Khadijah, itu dia terbang kian kemari. Mencari apa? Cari ekor. Betul? Perempuan kalau berumur 18 tahun ke depan, jalannya melentik-lentik. Cari apa? Cari kepala. Kalau ketemu ekor dengan kepala, sakinah, diam tuh Pak. Betul enggak? Bapak Ibu tengok besok malam Minggu. Cari bola lampu di tempat lokasi yang bagus-bagus tuh, tapi mati bola lampu. Tuh ada onda mati di bawahnya. Betul? Betul tidak Pak? Di atas onda mati ada dua insan sejoli. Ketemu kepala dan ekor, sakinah, diam jadi. Betul tidak? Betul tak? Tidak akan pernah tenang batin seseorang kalau tidak ada ekor dan kepala. Jadi Bapak kalau nak tenang batin Pak, caiku. Kan ya Bu? Itu fitrah. Kalaulah dia sakinah, mawaddah, keinginan ada. Betul? Kalau keinginan ada, rahmah dikasih. Apa nggak? Kasih. Nah, tuh. Jadi banyak makan, suka tidur, dan banyak minum, itulah sumber kemarahan Allah. Maka dalam bab adab ukul adab makan, sohnun, setiap nasi yang satu piring yang mengandung unsur berkah kenyang hanya sebutir. Dan dalam adab ukul adab makan, makruh hukumnya memakan yang tidak di depan kita. Di depan kita cuma sambal Isabella. Tentu Isabellanya ikan asin sambal belacan. Itu namanya Isabella. Betul Bu? Tuh. Di depan PRT ada pongek situ jual, patin panggang, bawang, sempode, makruh memintanya. Kalau Isabella itu lah rezeki awak. Makruh. Lalu bagaimana adabnya lagi? Sudah dapat ghufirallahu ma taqaddama min zambi, sunnah dari piring, pinggir piring, tidak boleh di tengah. Kena berkah mengandung unsur kenyang hanya sebutir, dijatuhkan di tengah-tengah piring. Makanya Nabi satu butir saja di kelingking dijilat Nabi. Maka orang tua kita berkata, jatuh nasi sebutir di lantai. Apa kata nenek? Yong, jendila ambil rimatuna manangi. Betul? Bukan beras, bukan nasi, jangan-jangan yang mengandung unsur berkah kenyang itu. Makan yang kenyang itu tidak harus banyak Bapak Ibu, tapi dapat yang mengandung berkahnya. Aku makan berputas sendok. Untuk tak pacik-pancik, jangan. Besok coba buktikan Pak. Ambil nasi walaupun segini, tapi satu pun tidak ada yang tinggal, sama kenyang. Kenapa? Kita tengok kena adab, tidak ada, betul? Apa beda makan kita manusia dengan yang tidak manusia? Ini adab cerita Pak. Ibu lepona nengok kerbau. Lepona ibu nengok kerbau tu makan duduk. Enggak, itu beda dengan manusia. Kambing lepona duduk. Enggak. Apa ciri-ciri kambing? Makan berjalan. Betul Bu? Iya enggak nih? Makanya dulu Pak, begitu orang tua kita makan diransum di kampung Pak, tutup pintu di moko. Enggak ada yang bercerita. Seandainya dijatuhkan jarum, terdengar seisi rumah. Betul enggak? Kini lebih banyak suaranya daripada sendoknya Pak. Betul enggak?
Yang dikhawatirkan kok salah Pak, salah kamar, namanya Al-Tacokit. Mampu ya Pak, betul enggak? Betul Pak? Diatur lah, itu ada. Maka kalau bisa makan seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosa kita selama tidak dosa-dosa. Kok lain kita berdosa setelah zuhur tadi Pak, makan malam nih benar beradab, habis dosa. Lain juga berdosa bekok makan sahur Pak, hilang dosa. Betul? Beradab. Jadi mudah ya Allah, solusinya mudah sekali. Itu marahnya Allah. Sekarang kita coba lihat. Lalu berapa ukuran sekurang-kurang makan agar kita tidak disebut syar'i ta'am, orang yang gemar banyak makan. Dalam bab syar'i ta'am ada 3 tingkat. Apabila tidak masuk di 3 tingkat ini, tidak ada jaminan dari pandangan arifibillah, kita terbebas dari maksiat-maksiat batin. Tingkat yang paling bawah adalah makan sehari semalam, ya, disebut namanya tingkat derajat para siddiqin. Para siddiqin itu Pak, siddiq. Kalau menurut kata hatinya jatuh deh. Sehat atau sedikit membenarkan yang di hati, diucap di lisan, kun dan fayakun. Bagaimana makannya sehari semalam? Dia makan sehari semalam hanyalah sekedar menguatkan tulang punggungnya untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbayang kira-kira makan itu Pak? Sekedar menguatkan tulang punggungnya untuk bisa ibadat kepada Allah Subhanahu. Itu tingkat para siddiqin. Makanya Umar bin Khattab kenapa disebut Al-Faruq, sangat cerdas, dia suka puasa sampai pecah bibirnya, betul? Tak tahu orang dia raja, tak tahu orang dia khalifah. Penampilannya, dia suka makan. Orang tua siapa tuh yang disebut Sayyidina Ali, kan ada orang datang Pak, dia duduk makan roti yang udah kering, yang udah keras, datang pengemis. Tuan, boleh saya minta roti ini? Boleh, tapi roti ini udah keras. Dia kayak gembel, ini Sayyidina Ali. Tapi kalau kamu mau makan roti ini, jangan di sini. Saya tunjukkan roti yang enak. Kamu pergi ke rumah raja. Tuan itu orang kaya itu anaknya. Siapa anaknya? Lalu begitu dikasih di sana oleh Husain, makan yang kenyang, disimpannya satu. Ditanya Husain, untuk siapa? Ada Pak tua gembel di situ. Dia makan roti yang udah kering. Kasihan saya. Tadi saya cuma disuruh sini. Tidak usah. Itu orang tua saya. Coba. Tapi cerdas. Maka Ali disebut gudangnya ilmu Allah Ta'ala. Suka berlapar. Umar juga. Itu tingkat para siddiqin. Maka kun fayakun. Di bawah itu lagi sedikit, ya, masuk bukan terdalam lagi ya. Makan sehari semalam adalah setengah mud, yakni setengah daripada seperempat gantang fitrah. Satu gantang fitrah itu berapa tekong Pak? Ompek. Kalau seperempat berarti setekong sehari semalam. Itulah makan. Nyo kadang makan memang setekong sehari semalam Pak, tapi salak lauk ompek buah. Sate 3 tusuk, godok begulo lanyau. Tak masuk dah Pak. Masuk. Setekong tu, Bapak Ibu pernah puasa malam? Pernah puasa malam? Lai tentu puasa malamnya. Asdikun munji, jujur itu adalah indah. Puasa malam tu Mak, Ibu, kempamanya mulai jam 10 beko sampai jam 10 besok malam, ndak boleh tidur 1 detik. Makan silahkan, itu puasa malam. Tidur sedikit saja batal.
Itu puasa malam. Bukan tidak boleh makan, boleh. Tapi tidak boleh tidur. Itu puasa malam. Itu puasa malam. Itu tafakkur. Cerdas. Cuma kalau tidak biasa, lagi kau tiba-tiba atang gila gitu. Itu puasa malam ya. Jadi saya semalam 1 tekong. Tidak ada yang lain kecuali itu. Tidak makan dia pisang. Ini memang setekong Pak. Pisang buah, apel siap, semangkuk sebola ini. Mana masuk? Masuk. Dan tingkat yang paling bawah sekali, mungkin kita ya. Makan tingkat ketiga sehari semalam hanyalah 1 mud 1/4 gantang. Berarti 2 tekong. Apabila lebih dari kadar ini, tidak ada jaminan dalam pandangan arifillah orang itu mampu melaksanakan atau menjauhkan segala sifat tercela pada dirinya. Tidak ada jaminan. Mungkin hari ko elok, besok pagi bau lo balik. Maka onggok mengecen tidur, geleng mengecen. Lain sesuainya. Mungkin makan ya, mungkin makan. Sampai di situ dulu ayanda. Aduh kita nerang. Oh ya mak dia. Rasul-rasul sindir, nak lo jadi makan Pak Haji, ya Allah. Makan dulu lah Pak Haji. Apa je dah. Kau dek sogan ke awak tak makan ya Pak ya.